Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Marina dari kelas IF21F. Saya akan mempresentasikan materi mengenai sorting dan duplicate. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, di antaranya metode sort value, mencari data duplikat, parameter subset, parameter keep, metode drop duplicate, mengatasi NaN, dan metode Vilna. Yang pertama sorting. Sorting atau pengurutan data adalah proses mengatur data dalam urutan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Tujuan utama dari pengurutan adalah untuk mengorganisir data sehingga lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dieksplorasi. Sorting sering dilakukan untuk memudahkan pemahaman pola-pola dalam data, serta mempersiapkan data untuk analisis statistik atau visualisasi. Metode sort value. Metode sort value adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengurutkan nilai berdasarkan nilai tertentu dalam satu atau beberapa kolom. Terdapat beberapa parameter yang biasa digunakan, di antaranya by, axis, ascending, in place, ignore index, key, no position, dan kind. Sebagai contoh, di sini saya mengurutkan sebuah data, yaitu data buku. Di sini saya menggunakan dua parameter, yaitu parameter by dan ascending. Parameter by digunakan untuk menentukan kolom mana yang akan digunakan untuk mengurutkan data. Di sini saya menggunakan kolom tahun terbit. Dapat dilihat hasilnya, data tersebut sudah terurut berdasarkan tahun terbit. Di sini datanya terurut secara menurun karena saya mengatur ascending secara false. Apabila ascendingnya true, maka data akan diurutkan secara menaik. Apabila false, maka data diurutkan dalam menurun. Selanjutnya, data duplicate merujuk pada entry yang sama atau identik yang muncul lebih dari sekali dalam suatu dataset. Metode duplicate digunakan untuk mengidentifikasi baris-baris yang merupakan duplikat dari baris lain dalam data frame. Di sini untuk mencari data duplikat, saya menggunakan metode duplicate dan hasilnya berupa data-data yang memiliki nilai yang identik dengan baris lain akan ditampilkan. Parameter subset dalam metode duplicate digunakan untuk menentukan kolom yang digunakan sebagai kriteria untuk mencari data duplikat. Sebagai contoh, kita menggunakan kolom judul, maka hasilnya berupa menunjukkan baris-baris yang merupakan duplikat berdasarkan kolom judul tersebut. Selanjutnya, parameter keep. Metode duplicative memiliki parameter keep yang dapat diisi dengan 3 argumen. Yang pertama first, yaitu data pertama akan ditandai sebagai not duplicate dan defaultnya adalah first. Selanjutnya last, data terakhir akan ditandai sebagai not duplicate. Lalu false, semua data duplicate akan ditandai sebagai duplicate. Sebagai contoh, kita menggunakan parameter keep dengan argumen false, maka akan mengembalikan semua baris yang merupakan duplikat tanpa memperhatikan baris mana yang pertama atau terakhir kali muncul. Hasilnya berupa data yang berisi semua baris yang merupakan duplikat. Selanjutnya, metode drop duplicate. Metode drop duplicate berguna untuk membuang data duplikat pada data frame. Memiliki dua parameter, yaitu subset berupa list of string dari nama kolom yang akan diperiksa, dan keep. Sama seperti pada metode duplicate, nilai argumen dapat berupa first, artinya data pertama akan disimpan, lalu last, data terakhir akan disimpan, dan false berarti tidak ada data yang disimpan. Sebagai contoh, kita akan menghapus duplikat, tetapi tetap mempertahankan entry pertama, sehingga kita menggunakan argumen first. Hasilnya, nilai duplikat tetapi yang pertama kali muncul tidak akan dihapus. Untuk mengecek apakah nilai duplikat telah benar-benar hilang, maka kita menggunakan metode duplikat dan kita memanggil metode sum untuk melihat jumlah duplikatnya, dan hasilnya dapat kita lihat 0. Maka seluruh duplikat ini telah bersih atau telah selesai dihapus. Mengatasi nilai NaN. NaN atau not a number adalah nilai khusus dalam data frame dan array yang mewakili nilai yang hilang dalam sel. Dalam bahasa pemrograman, nilai-nilai ini direpresentasikan sebagai nilai tidak ada. Penanganan NaN dengan metode Vilna digunakan untuk mengganti nilai NaN dalam data frame dengan nilai tertentu.
Kita dapat memasukkan nilai tertentu atau menggunakan metrik khusus seperti min atau median untuk mengganti nan. Untuk mengidentifikasi nilai yang hilang dalam kolom, kita dapat menggunakan metode isnul atau isna. Di sini saya juga menggunakan sum untuk mengetahui jumlah nilai yang hilang dalam kolom tersebut. Hasilnya dapat kita lihat terdapat beberapa kolom yang memiliki nilai yang hilang. Untuk mengatasi nilai yang hilang tersebut, kita akan mengganti nilai yang hilang tersebut dengan nilai-nilai tertentu. Mengisinya berdasarkan sesuai kebutuhan kolom tersebut. Di sini saya untuk mengisi kolom penulis, saya mengganti nilai nan dengan anonim. Sementara untuk mengatasi nilai nan di kolom kategori, saya menggantinya dengan nilai yang paling sering muncul atau mode. Lalu untuk mengatasi nilai yang hilang di kolom deskripsi, saya menggantinya dengan deskripsi tidak tersedia. Selanjutnya untuk mengatasi nilai nan di kolom rating rata-rata, di kolom jumlah halaman dan jumlah penilaian, saya menggunakan matriks min untuk mengisi nilai tersebut. Hasilnya, untuk mengecek kembali apakah nilai kosong tersebut sudah diatasi atau belum, kita kembali mengidentifikasinya dan hasilnya dapat terlihat nilai-nilai yang hilang ini sudah hilang semua, maksudnya sudah terpenuhi semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.